Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How was your weekend at home? Do you go somewhere or you just stay at home? For me, this weekend I just stay at home because as we know that a couple days ago there's full of rain, so I can't go anywhere. Anyways, let's come back for our English class. Today is the first lesson for second semester. Before we start, I need you to open your textbooks, page 101 until 113. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, silakan dibuka dulu bukunya biar lebih nyambung, halaman 101 sampai halaman 113. In this video, it's gonna be different systems or method because I will try to explain you in bahasa first and then I will explain you in English. Jadi biasanya kan Ustadz ngomong bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia. Kali ini bahasa Indonesia dulu biar antum-antum lebih ngerti dan lebih slow. Got it? Okay, ready ya? Okay, in this chapter, di chapter ini kita akan belajar tentang It is a Great Story. Ini adalah cerita yang luar biasa. Nah, di chapter ini kalian dituntut memahami sebuah cerita. Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang Mouse, Deer and Crocodile, Snow White, Cinderella, and etc. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Kancil dan Buaya, kemudian Putri Salju, Cinderella, dan segala macamnya, berarti kamu sudah pernah belajar materi ini di kelas 7 dan kelas 8. Nah, materi ini diajarkan kembali di kelas 9. So, materi ini tentang apa? Tentang naratif teks, dongeng. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghibur atau menginformasi kepada pembaca. So the goal of this text is to inform or to entertain. Entertain itu menghibur ya. Jadi kalau ada soal tujuan dari naratif teks apa, langsung saja cari entertain the readers, menghibur pembaca. Got it? Excellent. Okay. Nah, di cerita ini selain kamu memahami tujuannya, kamu juga dituntut memahami cara membuat ceritanya. Kemudian menceritakan. Kemudian karakter dari cerita ini apa? Ciri-cirinya seperti apa? Let's have a look. Sekarang silakan dibuka halaman 105. 105. Nah, di halaman ini kamu akan ketemu namanya sequence in narrative. What is sequence? Sequence itu adalah urutan dari cerita naratif. Nah, di cerita naratif ini atau dongeng ini dia ada ciri khusus, dia berurutan, nggak mungkin ketukar. Contohnya apa? Ceritanya selalu dimulai dengan kata once upon a time, one day, atau ada juga cerita-cerita dulu tuh dimulai in a long time ago, di waktu yang lalu boleh, atau once upon a time, suatu ketika atau suatu masa. Nah, itu ciri utama biasanya selalu ada kalau dalam naratif teks. Kemudian continuing. Selanjutnya ada juga kamu ketemu then, after that, immediately, instantly, as soon as, segera sesaat, when, ketika, while, apabila, dan segala macam. Contohnya seperti apa? Then Snow White run into the jungle misalnya. Kemudian Putri Salju berlari ke sebuah hutan. Bakal ada ketemu kata-kata seperti itu. Kemudian ada lagi seperti suddenly, seketika atau unexpectedly. Kemudian ceritanya selalu diakhiri dengan kata-kata finally, in the end, eventually, lastly. Nah, dia pasti berurutan. Nggak mungkin di awal cerita langsung finally, nggak mungkin. Nah, itu ciri-cirinya ya, paham ya? Oke, good. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri itu, kamu harus mengetahui bagian dari naratif teks. Apa aja bagian dari naratif teks? What is the part of narrative text? Yang pertama, bagiannya disebut dengan orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Atau orientations, complications, and resolutions. Nah, di orientasi ini adalah pasti di paragraf pertama. Jadi kalau ditanya paragraf pertama ini menceritakan tentang apa, langsung orientations. Dia menceritakan tentang setting, tempat,
yang berkaitan dengan waktu, setting and time, tempat dan waktu. Kemudian juga characters, siapa aja pemain dalam cerita tersebut, misalnya Snow White, kurcaci misalnya, dan segala macam. Kemudian setelah paragraf pertama atau paragraf kedua, biasanya paragraf berikutnya selalu diikuti dengan complications, konflik, masalah. Pasti ada masalah. Misalnya di cerita Snow White, apa masalahnya? Masalahnya misalnya dia ditinggalkan oleh tante dan pamannya, dia tinggal sendirian, dia lari ke hutan. Nah, itulah mulai masalahnya. Itulah disebut komplikasi. Nah, setelah complications ada bagian paragraf terakhir itu disebut dengan resolusi. Resolusi ini apa? Penyelesaian masalah. Nah, apa penyelesaian dari masalah cerita Snow White? Apakah happy ending atau sad ending ceritanya? Gimana dia diperlakukan sama kurcaci? Apakah ditakuti atau kurcacinya sangat baik sama Snow White atau segala macamnya? Nah, di situ pasti ada ending. Apakah sad ataupun happy ending? You got it right? Excellent. Nah, sekarang mari kita lihat. Let's have a look the example of narrative text. Nah, ini kebetulan salah satu contohnya Ustadz ambil Snow White. Kemudian ada judulnya. Paragraf pertama, ingat paragraf pertama apa? Orientation, of course. Once upon a time, ada kata-kata once upon a time. Orientasinya ada, dia memperkenalkan Snow White itu tinggal di mana, sama siapa, ya kan? Kemudian paragraf berikutnya, complications. One day she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they wanted to go to America. Nah, ini komplikasi masalahnya mulai kapan? Semenjak si Snow White-nya itu ditinggalkan oleh pamannya. Pamannya mau pergi ke Amerika, seperti itu. Resolusinya seperti apa? Mana? Mari kita lihat. Paragraf keberapa? The last paragraph. Of course, paragraf terakhir. Kemudian di sini bahkan di akhirnya dibilangnya nih ending ceritanya nih. Then Snow White and the seven dwarf live happily ever after. Nah, ini berarti happy ending. You see that, right? Mari kita lihat lagi. Nah, ada ciri lain yang mungkin sangat penting yang antum harus ketahui selain dari sequence, kemudian part of orientation, complications, and resolution. Ada bagian yang kamu harus lihat adalah ada kata past tense-nya. Nah, di cerita naratif teks berarti sesuatu yang sudah terjadi, berarti dia pakai verb 2. Kamu bisa lihat di sini. Cinderella remind. Ada kata ed, berarti ini adalah past tense. Kemudian ada kata cooked. Ada kata looked. Kemudian ada kata turned. Ada banyak sekali kata-kata past tense. Kemudian ada kata was. Nah, itu adalah ciri-ciri dari simple past tense. Ada action verb-nya, ada specific participle-nya, ada tokoh utamanya, misalnya Cinderella. Kemudian ada kata-kata once upon a time, one day. Kemudian ada dialognya juga, segala macam. Nah, do you understand? Yeah, if you don't understand, please ask in my YouTube channels. Kalau tidak ngerti silahkan ditanya di komen di akun YouTube Ustadz. Nah, kalau sudah ngerti very good. Kamu bisa coba-coba kerjakan latihan, nanti Ustadz kasih tugas. Now my question, silahkan di komen ya pertanyaan Ustadz ini. What is your favorite narrative story? What is your favorite narrative story? Cerita apa yang paling kamu sukai dalam naratif? Tell me the title. Kasih tahu Ustaz judul ceritanya ya. Let's answer in the comments. Thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.